Apakah perusahaan bisa menahan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dari seorang pekerja atau karyawan yang diduga melakukan penggelapan uang perusahaan atau yang kita kenal dengan istilah fraud? Misalnya, seorang karyawan yang bernama Budi yang bekerja di sebuah perusahaan logistik diduga melakukan penggelapan dana atau uang perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Karena kejadian itu, selanjutnya pihak perusahaan kemudian memecat Budi atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan karena Budi tidak bisa mengganti kerugian perusahaan tadi, kemudian selanjutnya perusahaan berusaha untuk menahan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dari si pekerja atau karyawan yang bernama Budi tadi. Pertanyaannya, apakah tindakan perusahaan yang menahan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dari si pekerja atau karyawan yang bernama Budi tadi yang diduga melakukan penggelapan uang perusahaan atau fraud dapat dibenarkan berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Perlu saya sampaikan, sebenarnya kalau kita mengacu pada aturan atau ketentuan hukum khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, tidak ada pasal yang secara langsung menyebutkan tentang adanya larangan bagi pihak perusahaan atau pemberi kerja untuk menahan pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi hal yang perlu menjadi catatan kita, hak pekerja atau karyawan atas jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan jelas dalam aturan atau ketentuan hukum tersebut. Jadi, BPJS wajib memberikan jaminan sosial kepada setiap pekerja atau karyawan yang menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial, dan perusahaan sebagai pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja sebagai peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan berdasarkan aturan tersebut, manfaat yang diberikan BPJS adalah hak dari pekerja atau karyawan tersebut. Kalau kita mengacu pada pasal 32 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2009 tentang penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek, situ dengan tegas menyatakan bahwa pihak perusahaan tidak mempunyai kewenangan untuk menahan Jamsostek dari karyawan atau pekerja yang sudah berhenti atau sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi, kalau merujuk pada pasal tadi, hak pekerja atau karyawan atas BPJS Ketenagakerjaan adalah hak individu dari si pekerja atau karyawan dari perusahaan tersebut. Karena apa? Karena BPJS Ketenagakerjaan adalah hak karyawan yang dijamin oleh undang-undang, dan di situ dengan tegas dinyatakan kalau pekerja atau karyawan yang menjadi penerima manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, hak ini bersifat mutlak atau tidak bisa diganggu-gugat karena BPJS sebagai lembaga independen bertanggung jawab langsung kepada peserta, dalam hal ini pekerja atau karyawan, bukan kepada pihak perusahaan. Sehingga perusahaan tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki wewenang untuk menahan pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Pertanyaan, apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak perusahaan jika karyawan atau pekerja terlibat dalam penggelapan uang atau fraud dengan tujuan agar pihak perusahaan mendapat pengembalian uang sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak perusahaan akibat penggelapan uang perusahaan yang diduga dilakukan oleh si pekerja atau karyawan tersebut? Jadi, jika ada dugaan bahwa si pekerja atau karyawan telah melakukan penggelapan uang perusahaan atau fraud, maka perusahaan dapat menempuh jalur hukum yang berlaku, baik itu berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam hukum pidana atau secara pidana dengan melaporkan si pekerja atau karyawan kepada pihak kepolisian untuk selanjutnya diproses secara pidana sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku, atau bisa juga secara perdata dengan mengajukan gugatan perdata terhadap pihak pekerja atau si karyawan ke pengadilan negeri setempat. Jadi, secara hukum
Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh atau bisa dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertama, lakukan audit internal terlebih dahulu untuk melakukan investigasi atau melakukan audit atas keuangan perusahaan untuk memastikan berapa sebenarnya kerugian yang diderita oleh pihak perusahaan. Lalu yang kedua, dengan membuat pelaporan secara pidana, dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian Republik Indonesia, dengan tujuan agar karyawan yang bersangkutan itu selanjutnya diproses sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku dalam pasal 372 junto pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman pidana penjara. Lalu yang ketiga, dengan mengajukan gugatan perdata, karena selain secara pidana, perusahaan bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami atau diderita oleh pihak perusahaan akibat penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh si pekerja atau karyawan. Pertanyaannya, bagaimana dengan pihak pekerja atau karyawan yang pencairan BPJS Ketenagakerjaannya ditahan oleh pihak perusahaan? Perlu saya sampaikan, kalau sampai pihak perusahaan menahan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dari si pekerja atau karyawan tersebut, ada beberapa langkah hukum yang bisa dilakukan pekerja atau karyawan jika perusahaan menahan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dari si pekerja atau karyawan tersebut. Pertama, dengan melaporkan pihak perusahaan kepada Disnaker atau Sudinaker Trans. Jadi di sini si pekerja atau karyawan bisa melaporkan pihak perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja atau Sudinaker Trans setempat untuk meminta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi nantinya di situ akan dilakukan perundingan bipartit, termasuk perundingan tripartit. Dan terakhir, Disnaker atau Sudinaker Trans akan mengeluarkan anjuran yang pada pokoknya bisa menyarankan agar perusahaan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan misalnya. Lalu yang kedua, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi kalau ternyata dalam anjuran Disnaker atau Sudinaker Trans tersebut itu menganjurkan agar pihak perusahaan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, tapi dalam hal ini pihak perusahaan tidak melaksanakan anjuran tersebut, maka si pihak pekerja atau karyawan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI jika terjadi pelanggaran hak atas karyawan atau pekerja tersebut sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan kita tadi, khususnya untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan dari si pekerja atau karyawan. Jadi, kesimpulannya, perusahaan tidak bisa sembarangan menahan hak BPJS Ketenagakerjaan dari seorang pekerja atau karyawan, walaupun si pekerja atau karyawan tersebut itu melakukan perbuatan yang merugikan keuangan perusahaan. Katakanlah si pekerja atau karyawan tersebut itu melakukan penggelapan uang perusahaan atau yang dikenal dengan istilah fraud. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.